Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua siang hari ini untuk bisa sholat berjamaah. Semoga ini menjadi tanda kita semua dirahmati oleh Allah, diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Langsung saja, kitab yang ada di depan saya ini adalah karya besar Al-Imam Qulyubi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Misri Al-Qulyubi Al-Syafi'i Al-Faqih Al-Muhaddis. Al-Faqih itu artinya orang ahli fikih, Al-Muhaddis itu artinya ahli hadis. Min ru'asa'il ulama, termasuk ulama-ulama besar pada zamannya yang meninggal pada tahun 1069 Hijriah. Nah, biasanya beliau nulis kitab fikih atau kitab hadis, tapi kali ini kitab yang ditulis adalah kitab terkait kisah atau kisah-kisah. Kenapa? Karena saya tahu biasanya kalau ngaji ba'da duhur seperti ini kok berat-berat, tiba-tiba sudah nyari sandaran dan langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya pokoknya ngaji cerita saja, nanti kita ambil hikmahnya. Toh ini yang nulis adalah imam besar yang biasanya sangat otentik dalam hal fikih, dijadikan rujukan ulama fikih dan ulama hadis. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darain amin. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Qisasihim ibratun li ulil albab juga bisa. Kisah-kisah salafun sholih itu akan menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang ulil albab yang memiliki akal sehat. Al-hikayatul ula, kisah yang pertama, fi fadlil bismillah, menerangkan keutamaan bismillah. Kayaknya hanya sekedar menerangkan keutamaan bismillah, tapi ternyata ini juga terkait masalah bagaimana seseorang di dalam rumah tangga itu mendapatkan hidayah. Terkadang kalau ada orang di dalam satu rumah tangga kita ini dia jauh dari hidayah, kemudian malah kita jauhi, malah kita benci. Harusnya apa yang dilakukan? Nah, inilah jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna mra'atan kanat laha zaujun munafiqun. Diriwayatkan bahwa ada seorang wanita yang sholihah, tapi suaminya itu munafik. Suaminya itu fasik, ahli maksiat. Ya, memang begitu. Di dalam rumah tangga itu kadang-kadang salah satunya benar, salah satunya tidak benar. Ada di keluarga yang satu itu, ada di sebuah keluarga seperti yang ada di sini. Istrinya solihah, suaminya kayak gitu. Pokoknya tidak pernah akan lepas dari ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Lanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Nah, memang ini teman-teman jenengan itu hafal Quran semua, Mas Wahyu. Nyambung semua, senajan pucuk etok. Jadi itu tidak pernah akan lepas. Nabluwannakum, kami pasti akan menguji. Ada yang suaminya soleh tapi istrinya dilalayun, nuntutan, jaluan, maitunan, nyeneninan, pokoknya ora trimonan, ngentutan, lungonan, was komplit. Tapi di keluarga yang lain istrinya sholihah banget suaminya,
punya penyakit minggatan, repot. Di keluarga yang lain suami istri solihah tapi mungkin ujiannya anak. Tenan, ujiannya anak. Anak itu sekolah itu terus tiap 2 bulan sekali pindah sekolahan, jadi setahun rapotnya biro. Jajal lah pasrah kening pondok, orang tuanya pulang sampai rumah, anaknya sudah sampai rumah duluan. Apa assalamualaikum gitu. Di keluarga yang lain suami istri solihah tapi mungkin jarang duit. Di keluarga yang lain suami istri solihah, anak solihah, tapi utangnya lebih banyak. Pokoknya ada saja, tak pernah akan lepas seperti itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan andaikan ada ujian-ujian seperti itu? Nah, ini kita akan bareng-bareng belajar. Wa kan takunu ala kulli syai'in min qaulin wa fi'lin bismillah. Si istri yang memiliki suami yang munafik itu dikisahkan di sini. Dia tidak terlalu meributkan, tidak terlalu menggerakkan. Bahasa Indonesia ini menggerakkan apa? Nggak usah terlalu memperhatikan terkait suaminya itu seperti apa. Kenapa? Dia fokus saja sama Allah. Fokus saja sama Allah. Di tiap kali dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, daripada buat ribut sama suami, mending dia fokus sama Allah dengan mengucapkan satu kata, Bismillah. Ini penting sekali, karena orang kalau fokus sama Allah itu gak begitu kerasa dengan gonjang-ganjing kanan kiri. Tapi begitu tidak fokus sama Allah itu, Masya Allah, kerasa banget. Kalau pas dengan umroh itu loh, tawaf itu nek fokus sama Allah enak, nikmat banget. Kedorong ya biasa, kesikut ya biasa dan sebagainya. Tapi begitu tidak fokus sama Allah, kemarin saya terangkan itu, dekat sama Hajar Aswad, orang Indonesia ini kan kecil toh. Kok dilalah nang hati kosong dari zikir, dingu zikir cuma di lisan toh. Itu begitu sampai pas di Hajar Aswad, orang-orang negro itu nih Bismillah ya Allah apa dhuwur banget. Dewe wong Indonesia nangis sore. Kelek endi iki? Isone lho 30 juta malah ngicipi kelek. Kenapa? Tidak fokus sama Allah. Sekali orang tidak fokus sama Allah gampang terumbang-ambing. Tapi begitu fokus saja sama Allah tak gampang terumbang-ambing. Ini si istri kalau dia menggeribetkan suaminya, betapa pusingnya punya seorang suami ahli maksiat. Tapi dia karena sudahlah, saya ini dicipta oleh Allah jadi seorang istri. Tugas saya bagaimana saya solihah. Suami saya seperti itulah, gimana lagi? Mosok meh tukar tambah lah, umat malah. Wis pokoknya fokus sama Allah. Tugas saya adalah seorang istri, gimana saya solihah. Berat memang, oleh karena itu ditolong dengan satu kata. Tiap mengucapkan sesuatu, tiap melakukan sesuatu, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahu sendiri, orang kalau memang munafik, orang apa bahasanya, fasik, ahli maksiat, kalau dengar orang dikit-dikit Bismillah, orang dikit-dikit Bismillah, tambah terganggu. Suaminya itu tambah terganggu. Apa tuh dia, apa tuh Bismillah, Bismillah, itu ya Allah, ya Allah, mang untuk apa tuh? Dia tidak mengrewesnya, menggerekannya, tidak mempermasalahkannya, tetap Bismillah saja. Akhirnya faqala zawjuha ay faqala fil qalbi, si suami itu kemudian di dalam hatinya berkata demikian, la af'alanna ma ukhjiluha bihi fadafa'a ilaiha suratan wa qala laha ila akhirih. Kemudian suami itu dia dalam hatinya mengatakan demikian, wis ngene wae, istri saya itu dikit-dikit Bismillah, jajal, saya kerjani, saya prank. Dikasihlah itu istri uang oleh suaminya. Uang itu dimasukkan fi surah. Surah itu kantong, atau kalau zaman sekarang ya dompet. Dompet itu kemudian diberikan kepada istri, disuruh menjaga di sunduk-sunduk itu semacam ya katakan coro zaman saiki kotak atau brankas lah begitu. Brankas, ihfadhiha, kau jaga itu uang,
yang di dalam dompetnya masukkan ke dalam brankas, dikunci, seret. Nah, pas malam-malam ini disebutkan wa akhadha surrata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Malam-malam sang istri lagi tidur, nah, itu dompetnya diambil dari brankas plus uangnya ya, diambil, terus kemudian waramaha fi bi'ri fi dari, dilemparkan itu di sumur di dalam rumahnya. Nah, pagi-pagi summa talaba minha, pagi-pagi itu si suami bilang demikian, "Dik, coba tadi habis dibuang terus ditutup lagi. Cik, coba diambilkan uang yang semalam atau uang yang kemarin," gitulah. Dibuka, nah, kuncinya dikasih. Faja'at ila mahaliha wa qalat bismillah. Dengan mantep tanpa mempermasalahkan apapun yang terjadi, si istri sebagaimana biasa dia mendekat kepada itu brankas sambil berkata bismillahirrahmanirrahim. Kunci dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang luar biasa. Fa'amarallah, Allah memerintahkan, Allah Ta'ala Jibril, Allah memerintahkan malaikat Jibril zilaha wa yu'idu surrata ila makaniha. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk secara cepat turun ke mana tadi, dibuangnya kemana? Sumur, dikembalikan seketika ke dalam brankas, lebih cepat dari membukanya itu si istri pintu brankas. Tahu-tahu sudah di dalam. Dan fadha'at yada li ta'khudha wajadha, si istri tadi menemukannya sudah di dalam. Fata'ajjaba zawjuha, jelas saja itu suaminya langsung kagum, loh padahal mambengis tak buang kok isnang jero. Wa taba ilallahi ta'ala, dan kemudian si suami menjadi wasilah taubatnya kepada Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah pertama ini? Imam Qulyubi meriwayatkan satu kisah ini adalah luar biasa. Ono wong kok nganti Gusti Allah lan malaikat Jibril beloni. Malaikat Jibril ya diperintah oleh Allah untuk ndekengi belani. Kenapa? Ya tadi itu. Seorang istri yang sangat fokus kepada Allah, daripada pusing mikir masalah, mending apa saja yang dilakukan ia baca bismillah. Sampai sing beloni langsung siapa? Malaikat Jibril, diperintah oleh Allah. Barangkali ini pun bisa kita ambil hikmahnya pada saat kita punya, misal tadi ujian-ujian kita, setiap kita kan beda-beda. Ada yang diuji si suami yang jadi ujian seperti di kisah ini. Ada seorang istri, daripada kita meributkan tiap dino ribut, mending fokus saja sama Gusti Allah. Nanti Allah akan membeloni kita melalui malaikat Jibril. Boleh jadi itu, sangat-sangat memungkinkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu orang yang fokus kepada Allah itu pasti tawallat siyasatahu, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghandle urusannya ya, menghandle urusannya. Terus bagaimana kita fokus sama Allah? Yang paling gampang, tiap kali melakukan apa-apa baca bismillah, tapi usahakan tidak hanya di lisan, melainkan ada di mana? Hati. Jadi bismillah itu sing meresep tenan, bismillahirrahmanirrahim. Itu sing tenan. Dan ojo mbok gawe tulanan. Kenapa? Nomor 2 ini kisah ini nomor 2 ini kisah tambahan, ini bukan dari kitab. Ini hanya anekdot di pesantren aja. Dulu itu ada seorang santri yang kala itu dia itu datang kepada kiainya setelah jadi alumni. Dia membingungkan sesuatu, tanya sama sang kiai. Kiainya jawab gini, wis nang ora usah bingung-bingung, pokok toko apa wae bismillah sing mantep. Nek dalil Pak Kiai tahu, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar
Pokok segala sesuatu kok tidak dibacain bismillah, maka ia tidak ada pertolongan Allah. Tapi sesuatu yang ada bismillahnya, Allah turut berperan. Nonton kurang lebih seperti itu. Dan Allah turut berperan, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan bismillah itu disebutkan justru itu adalah penyelamat kita. Karena kalau makan bikin kenyang, obat bikin sembuh, nah gitu ya. Kendaraan bisa membawa ke sini ke sana dan sebagainya. Kok itu minded itu terus menerus, bahaya lama-lama ketauhidan kita. Mulai dong pas apa nih? Lagi kok iso mari? Oh, berarti cesplengo. Nah, ini bahaya ini. Lama-lama ketauhidan kita ini kacau. Wis mangan yo wareg tuh yo. Ora gelem mangan, yo ora gelem wareg. Nah, ini lama-lama kacau. Nah, oleh karena itu dengan baca bismillah itu membuktikan kita meyakini bahwa yang merubah segala sesuatu itu Allah. Sementara makan, obat dan sebagainya itu adalah apa? Wasilah. Karena nanti akan ada keadaan-keadaan di mana obat tidak menyembuhkan, di mana makan tidak mengenyangkan. Nah, baru kalau sudah diuji seperti itu kita baru kelabakan. Oleh karena itu biasakan untuk melakukan sesuatu itu baca apa? Bismillah. Termasuk dalam hubungan suami istri. Di kitab Uqudul Lijan disebutkan siapa orang yang dia itu hubungan suami istri kok ndak baca bismillah, maka sing ngrewangi siapa? Setan. Walah yo ngeri berarti. Sing ngrewangi setan tekane dadi anak rodok mirip-mirip. Repot. Oleh karena itu baca apa? Bismillah. Jangan sampai lupa itu. Kadang-kadang nek wis kadung surah nggo bismillah lali. Jangan sampai itu. Baca bismillah itu penting sekali. Baik. Akhirnya itu si santri dengan mantep, ya wis Pak. Wis apa-apa pokoknya Pak Kiai pokok bismillah. Ini kisah yang nomor 2 ini anekdot. Saya tambahan dari ini. Pulang di lelah udan, jauh hujan yang sangat deras. Kali ini banjir, pas kali ini banjir wis jare ini Pak Yai mau apa-apa toko maca bismillah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Melaku nang ndur banyu, Pak. Melaku nang ndur banyu. Ini anekdot. Melaku nang ndur banyu. Sudah begitu melaku nang ndur banyu kan akhirnya viral nih, masyhur, diceritakan sini dulu dan sebagainya. Oh, ono santri ini sapa Pak Kiai kae. Nah, Kiai ini GR, santri kuwi kok ngono. Apa maneh? Aku. Wah, akhirnya malam-malam itu, tengah malam ya. Bunyai itu kok krungu suara klek cebiur. Cebiur saka kamar mandi barang diintip Pak Kiai lagi jajal bismillah. Saya hanya mau mengatakan pertolongan Allah itu ojo nggo ketulanan. Itu hadir persis seperti yang ada di juz 20. Amma yujibul muttarra idza da'ahu fayakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah. Nah, itu juz 20 bagian depan pas paling bawah ayatnya. Nah, di situ disebutkan bahwa Allah itu menolong untuk orang-orang yang mudhar. Siapa itu mudhar? Terdesak. Nah, keterdesakan orang sehingga ditolong itu dia menabung pada saat tidak kondisi terdesak. Saya ulangi. Dengan sudah paham atau belum? Keterdesakan itu menghasilkan pertolongan Allah dengan baca bismillah. Apabila bismillah itu kemarin-kemarin pas tidak terdesak biasa dibaca. Understand? Nah, maka nek pas hari-hari biasa seperti ini baca bismillahirrahmanirrahim. Usahakan sampai hati. Ada di kitab yang lain disebutkan, nah ini keterangan otentik dalam kitab, bukan anekdot. Ada seorang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, kenapa para kekasih Allah itu dengan bacaan yang sama pertolongan Allah beda? Misalkan ya kita nih bareng-bareng nih, nek baca, yuk bareng-bareng baca bismillah, monggo bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya bismillah kita dengan bismillahnya Nabi Muhammad secara lafaz, secara ucapan sama atau beda? Sama. Kenapa pengaruhnya beda? Sekali bismillah, Rasulullah keluar dari rumah beliau pada saat hijrah, betul kan? Itu orang-orang yang sudah mau nangkep beliau, anak-anak muda Quraisy yang sudah mau membunuh beliau tiba-tiba kesirep. Yang kayak gini tidak boleh buat dolanan, tiba-tiba masuk ke
warung Padang wis ora usah bayar, bismillahirrahmanirrahim lunga ngono tok. Ya tetep ketangkep. Ya tetep ketangkep siapa kan. Artinya ini bismillah itu satu bukan buat mainan, nomor dua ditabung pada saat hari-hari biasa, nomor tiganya meresapkan ke dalam hati. Tadi tanya sama Ki, kenapa kok bismillahnya sama tapi efeknya berbeda? Kalau contoh lain lagi, misalkan kita dengar ini konon Sunan Kalijogo itu kalau sekali baca bismillah kemudian mencangkul tanah, yang keluar apa? Emas, ya kan? Coba nanti habis ini nanti pulang kantor, bismillahirrahmanirrahim, boleh wacol mburi rumah. Kira-kira yang betul apa? Bismillah kan podo. Nah, kenapa? Karena syarat ketentuannya yang berlaku ini, syarat ketentuannya yang berbeda. Sehingga selain kisah, ini saya simpulkan. Syarat ketentuan pertama bukan buat mainan. Satu. Nomor dua, memang dalam kondisi muttor. Muttor itu tadi persis di juz 20 tadi itu saya sampaikan di ayat yang paling bawah, amma yujibul muttarra ilahi. Nomor dua, sering dibaca pada saat sebelum terjadi terdesak. Jadi nek dong pas hal-hal biasa seperti ini sudah biasa dibaca. Nomor tiga, usahakan meresap di hati. Usahakan meresap di hati. Jadi persis seperti gunung es. Nah, kalau para wali itu gunung es itu yang nampak sama yang tidak nampak, banyakan yang mana? Yang tidak nampak. Kaya ini mocone bismillahirrahmanirrahim, sing nampak itu toh. Tapi yang ada di dalam hati, di sana ada gemuruh keyakinan kepada Allah. Di sana ada gemuruh mengagungkan Allah. Di sana ada gemuruh membesarkan Allah. Di sana ada gemuruh kun fayakunnya Allah, kurang lebih. Jadi 3 syarat itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salah 3 syarat itu. Jadi satu apa tadi? Tidak dolanan alias biasanya saat membutuhkan. Nomor 2 apa? Satu, kepepet, wis nonton. Nomor 2 apa? Pas tidak kepepet biasa dibaca. Nomor 3, usahakan meresap di hati. Insya Allah nanti kapanpun kita membutuhkan pertolongan Allah, dengan sekali bismillahirrahmanirrahim, maka Allah itu memberikan keajaiban. Keajaiban itu bukan hanya untuk diri kita, kadang untuk orang satu atap dengan kita mendapatkan hidayah. Betapa pusingnya di sini seorang istri punya suami yang munafik, tapi seketika Allah tolong, Allah dekengi melalui malaikat Jibril, langsung beres. Fata'ajjaba, kemudian ta'ajjub, kagum itu zaujuha, suaminya, wataba ilallah, berakhir taubat kepada Allah, sehingga suami istri di sini menjadi yang solih solihah. Semoga seluruh keluarga kita mendapat hidayah Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.